Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5 dan bahasa. Pertemuan kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan, di mana minggu yang lalu sudah saya beri pengantar bahwa Anda harus dapat memiliki buku yang sudah disediakan di Kopsis. Maka dalam hal ini Anda menyiapkan alat-alat tulis ataupun buku supaya Anda juga bisa menyimak dengan perkembangan yang ada dari bahasa saya. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa di sini kita akan mempelajari tentang surat di mana kita memiliki tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pertama, peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, peserta didik mampu mencipta dan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan cermat. Namun dalam hal ini nanti akan saya bicarakan secara bertahap. Mungkin 1 dan 2 baru kita tercapai, kemudian 3 dan 4 untuk pertemuan berikutnya. Perlu Anda ketahui bahwa definisi surat lamaran pekerjaan yaitu surat permohonan yang dibuat oleh pelamar pekerjaan. Seperti halnya Anda membutuhkan pekerjaan, maka di situ ada pelamar pekerjaan untuk kemudian dikirimkan kepada badan usaha atau instansi di mana kita membutuhkan pekerjaan. Selain itu, surat lamaran pekerjaan disertai dengan dokumen pendukung pelamar sebagai bahan pertimbangan pihak perusahaan, yaitu melalui syarat-syarat yang dibutuhkan. Adapun prinsip-prinsip surat lamaran pekerjaan: 1. Surat itu hendaknya terarah, yaitu dapat dialamatkan kepada yang berhak, maksud dan tujuan jelas. Kemudian, di dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang baik, benar dan baku. Kalimat yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, perwajahan surat lamaran pekerjaan itu harus menarik, rapi dan bersih. Biasanya persyaratan itu diminta, mungkin ditulis, mungkin diketik, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tulisan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tulisan tangan maupun komputer harus bebas dari coretan. Jadi kalau menggunakan tertulis dengan tangan kita sendiri tanpa adanya tip X. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, apa itu sistematika? Yaitu urutan-urutan di mana kita melangkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Bahwa surat lamaran pekerjaan mengandung informasi penting. Informasi penting surat berkaitan dengan erat dengan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan dapat ditemukan dengan menganalisis surat-surat lamaran pekerjaan sebagai berikut. Kalau Anda mau melamar pekerjaan, kemungkinan mendapat informasi baik secara tulis maupun secara lisan. Kalau secara tertulis, biasanya mencari pekerjaan melalui media massa atau surat kabar supaya lebih jelas. Kalau informasi itu secara lisan, kemungkinan informasi itu dari keluarga kita ataupun sahabat kita, seperti itu. Maka yang perlu diperhatikan, pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal dan lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Keempat, salam pembuka atau pembuka surat. Yang kelima, isi surat.
6. Kualifikasi atau identitas singkat pelamar pekerjaan. Yang ketujuh, unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. 8. Penutup surat. Dan 9. Salam penutup. Di mana akan saya jelaskan sekilas supaya Anda nanti dapat menyimak dengan buku yang tersedia. Maka nanti kalau Anda tidak menyimak, saya akan bisa melihat melalui data yang ada, baik melalui absen maupun juga bisa dilihat siapa-siapa yang tidak memperhatikan. Semua ilmu pengetahuan yang saya paparkan itu untuk kepentingan bersama. Ilmu pengetahuan itu untuk Anda semua. Yang saya jelaskan ini nomor 1, tempat dan atau tanggal pembuatan surat, di mana kita bertempat tinggal, contohnya Brebes, Tegal misalnya, atau Pemalang ataupun lainnya. Di mana kita bertempat tinggal, Brebes tidak boleh menggunakan nama desa kita, walaupun lahirnya di Cigentong misalnya, maka kita tetap menuliskannya dengan Brebes. Tanggal pembuatannya tanggal berapa? Nanti tata caranya kalau sudah mulai menulis surat melalui kertas folio akan saya lebih jelaskan dulu. Kemudian yang kedua, hal dan lampiran surat. Boleh ada, boleh tidak, tapi biasanya ada pasti. Karena apa? Karena lampiran itu berupa persyaratan-persyaratan yang diminta oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, nama dan alamat tujuan. Kepada siapa surat lamaran itu ditujukan? Kepada sebuah PT atau instansi apa? Kepada kepala bagian dan seterusnya, misalnya dalam instansi tersebut yang membuka lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat, salam pembuka atau pembuka surat, yaitu cukup dengan hormat. Tidak usah salam kangen seperti surat zaman baheula seperti itu misalnya. Salam sayang supaya dapat diterima, itu tidak seperti itu. Karena di dalam bahasa surat lamaran pekerjaan hendaknya resmi. Kemudian yang kelima, isi surat, di mana kita akan menuju kepada tujuan yang dicapai, yaitu mau melamar sebagai apa. Itu nanti di dalam isi surat tersebut. Kemudian kualifikasi atau identitas singkat pelamar pekerjaan. Nama saya siapa? Misalnya contoh, alamatnya di mana? Kemudian lulusan apa dan seterusnya. Nanti di buku Anda akan bisa dilihat secara jelas. Kemudian yang ketujuh yaitu unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Misalnya satu instansi ingin memberikan suatu pembuka lamaran pekerjaan dengan melampirkan syarat-syarat yang ada, misalnya ijazah, jelas itu wajib. Kemudian di situ dibutuhkan seorang wanita, misalnya umur sekian, berarti yang dibutuhkan adalah KTP. Oh, di situ syaratnya orang itu atau pelamar hendaknya sehat. Berarti kita minta keterangan sehat di mana? Biasanya di rumah sakit atau juga unsur-unsur yang lainnya sebagai penunjang. Kemudian yang kedelapan yaitu penutup surat. Biasanya untuk menutup yaitu dengan demikian, permohonan saya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, yaitu hormat saya, jangan hormat kami. Kalau kami itu banyak orang, tapi hormat saya, tanda tangan dan nama terang. Ya, kita berbicara tentang aspek-aspek penting surat lamaran pekerjaan, di mana selain memahami isi dan sistematika surat, pelamar pekerjaan hendaknya mengetahui aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Aspek penting tersebut yaitu berupa pernyataan umum dan berargumentasi. Contoh, kalau surat berupa pernyataan umum bisa dilihat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu pembukanya. Pembuka itu tanpa informasi dari secara tertulis, berarti ini inisiatif sendiri. Nama, tempat, dan tanggal lahir sampai pada nomor telepon dan lain sebagainya itu sebagai contoh, yaitu kualifikasi ataupun juga di mana kita akan memberikan alamat dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya, argumentasi berupa menguatkan pernyataan umum yang berupa tesis tersebut. Di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat argumentasi. Untuk menguatkan pernyataan umum, maka membuat surat lamaran pekerjaan seperti kita membutuhkannya, maka itu tadi sebagai bahan pertimbangan, biasanya berupa syarat ini. Syarat ini tidak mutlak. Syarat ini artinya bisa diminta oleh perusahaan atau instansi. Satu, di situ fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Itu kalau persyaratannya diminta sarjana misalnya. Tapi penulisannya nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, yaitu fotokopi transkrip nilai. Berapa lembar dibutuhkan. Kemudian fotokopi KTP bila persyaratan itu misalnya dibutuhkan laki-laki atau dibutuhkan seorang wanita berumur sekian, itu dibutuhkan fotokopi KTP. Kemudian yang keempat, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisir. Yang kelima, surat keterangan kesehatan dan pas foto. Biasanya surat lamaran pekerjaan itu pas fotonya 4x6. Berapa lembar? Biasanya kata lembar itu di paling awal, misalnya satu lembar fotokopi ijazah terakhir apa gitu loh, sarjananya apa. Kemudian yang kedua, fotokopi 1 lembar fotokopi transkrip. Kalau dibutuhkan 2 lembar ya berarti 2 lembar fotokopi transkrip nilai, 3 lembar fotokopi KTP misalnya, 2 lembar pas foto ukuran 4x6 dan seterusnya. Kemudian kata dengan demikian permohonan ini disampaikan itu berupa penutup surat. Tapi di situ kalimatnya masih ada yang rancu, artinya masih keliru. Kalau untuk bahasa yang singkat, jangan besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan. Cukup demikian permohonan saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Pada pertemuan ini kalian harus perhatikan pada halaman 3 buku tersebut, yaitu tugas pertama. Maka di situ Anda harus bisa melakukan kegiatan berikut dengan penuh semangat. Anda perhatikan, nanti bisa dikumpulkan melalui lembaran pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan temuan saya untuk yang kedua, maka saya mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati Anda semua, baik kelas IPA 1 sampai 5 dan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.